Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum dimulainya kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang akan memimpin doanya? Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Seperti biasa ya, kita memperkenalkan diri lagi. Nah, memperkenalkan dirinya biasa tepuk kenalan. Jidu kepala Ani Seni Ririn, Ririn Amel Seni. Terima kasih kalian sudah berkenaan lagi hadir pada kegiatan bimbingan kelompok. Nah, pada kegiatan bimbingan kelompok pada saat ini yaitu mengenai bidang belajar. Jadi bimbingan kelompok bidang belajar. Nah, di sini kita akan mengangkat topik sulit belajar. Nah, di sini kalian apakah sudah tahu apa itu sulit belajar? Sulit belajar itu mas gitu. Sulit belajar kan pasti mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, sulit belajar teh akibatnya naon? Kurang fokus. Nah, terus kurang fokus. Terus sulit belajar. Misalnya kalau belajar matematika, nah ayat soal nomor hijinya, si soal eta teh ku aing teh sulit dipelajari atau sulit dipecahkan. Nah eta teh akibat dari kurang paham. Nah kurang paham, sulit belajar teh sama dengan kurang memahami materi. Nah, di sini bimbingan kelompok bidang belajar ini bertujuan untuk agar kalian itu dapat mengidentifikasikan mengenai kesulitan belajar yang dialami kalian. Nah, sehingga kalau kalian sudah mengetahui kesulitan belajar kalian itu seperti apa, nantinya prestasi belajar kalian itu dapat dipertahankan dan dikembangkan. Nah, kegiatan ini berlangsung kurang lebih 10 menit atau 40 menit dalam pelaksanaan kelas. Jadi kan 40 menit di sekolah mah hampir 20 menitan gitu kalau di sekolah mah. Nah, di sini sebelum memulai kegiatan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah kegiatannya. Nah, langkah-langkah dalam kegiatan bimbingan kelompok bidang belajar ini, pertama-tama kan tadi sudah pembukaan, sudah membaca doa, perkenalan udah. Nah, langsung kan ke acara intinya yaitu diskusi, tanya jawab, terus nanti kalian diminta mengisi gejala kesulitan belajar kalian dengan menjawab ya atau tidak gitu. Nah, nanti juga kalian harus berperan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi kalau ditanya harus bisa menjawab, dan jika disuruh kalian juga harus bisa membacakan nanti hasil dari gejala kesulitan belajar kalian. Nah, karena ini udah 4 orang, jadi
dibentuk menjadi satu kelompok terdiri dari 4 orang untuk nanti berdiskusi mengenai sulit belajar. Nah, sebelum memulai kegiatan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, nah karena tidak, jadi kita langsung aja ke kegiatan intinya. Nah, kan tadi kalian sudah mengetahui kata Ai bahwa sulit belajar itu adanya kekurangan pemahaman dari belajar. Nah, di sini ada satu pengertian mengenai sulit belajar menurut ahli bahwa sulit belajar itu merupakan suatu kondisi dalam proses belajar, nah yang mana ditandai adanya hambatan untuk mencapai hasil belajar. Nah, hambatan tersebut itu bisa disadari ataupun tidak disadari. Nah, kan tadi jadi kesulitan belajar itu pada intinya memiliki atau kekurangannya pemahaman terhadap pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor pribadi, yang kedua faktor fisik, dan yang terakhir faktor sosial. Yang pertama yaitu faktor pribadi, di mana faktor pribadi itu faktor yang berasal dari aspek psikolog diri sendiri. Jadi aspek dari psikolog diri sendiri itu seperti perasaan rendah diri, pesimis, dan kalian itu sulit berkonsentrasi ketika sedang belajar. Nah, yang kedua yaitu faktor fisik. Nah, faktor fisik itu adanya gangguan pada fisik seseorang. Misalnya matanya cacat atau tubuhnya cacat, atau pendengaran kurang terdengar, jadi adanya gangguan pada telinga. Nah, yang terakhir yaitu faktor sosial, di mana faktor sosial itu meliputi kondisi keluarga yang kurang harmonis, sekolah yang kurang nyaman, atau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar atau cara-cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama harus menetapkan atau memetakan lokasi kesulitan belajar kalian. Nah, jadi di sini itu kalian itu harus mempunyai nilai rata-rata dari setiap semester atau setiap kelasnya. Misal pas kelas 1 kalian sulit mempelajari atau nilai yang paling rendah matematika. Nah, kalian ketika mau naik kelas lagi, berarti itulah kesulitan belajar kalian itu dalam matematika. Nah, jadi kalian itu harus lebih dimantapkan lagi dalam pembelajaran matematikanya, misalnya dengan cara mendatangi guru matematikanya. Nah, kalian bertanya ini gimana cara menyelesaikannya. Nah, yang kedua bersama orang yang kamu percaya, yang tadi seorang guru. Ketika kalian sulit belajar, kalian itu menemui guru atau kepada kakak kalian, terus orang tua kalian. Jadi bila kalian sulit belajar, kalian jangan diam, jadi harus berani bertanya gitu ya. Nah, yang ketiga harus berani menemui guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Nah, yang tadi kan matematika. Nah, kalian bisa sulit dalam matematika. Nah, kalian harus menemui guru matematika tersebut biar kalian bisa memahaminya. Nah, yang terakhir kalian itu harus bersungguh-sungguh menetapkan hati untuk memecahkan masalah kesulitan belajar kalian. Jadi kalian itu harus sungguh-sungguh. Jika kalian sulit belajar dalam matematika, nah kalian itu harus bersungguh-sungguh gitu.
Jadi bersungguh-sungguh bahwa kalian itu ingin bisa belajar matematika, ingin menguasai pelajaran matematika. Nah, mungkin untuk materinya segitu. Nah, selanjutnya dikarenakan kalian sudah mengetahui kesulitan belajar itu apa, faktor-faktor dari kesulitan belajar itu apa, dan cara mengatasi kesulitan belajar itu harus seperti apa. Sekarang kalian akan diberi pertanyaan mengenai gejala yang ada pada diri kalian mengenai kesulitan belajar. Di sini ada 8 gejala. Nah, kalian hanya menyebutkan nanti di kertas ya aja gitu ya. Kalau itu sesuai dengan kalian tulis ya, kalau tidak gak usah diisi. Nah, kalian menuliskannya di kertas ini tapi dikasih nama. Sen. Yen. Nah. Oke. Yang pertama, apakah kalian merasa bahwa harapan guru atau orang tua dalam prestasi belajar itu tidak dapat kamu penuhi? Misalnya orang tua kalian berharap kalian ranking pertama, nah kalian tidak bisa memenuhi itu. Tinggal jawab ya atau tidak. Yang kedua, apakah kamu merasa bahwa hasil belajarnya tergolong rendah bahkan di bawah rata-rata? Hasil belajar misal ketika UAS, ujian yang gitu, ulangan, nah kalian itu nilainya itu di bawah KKM, nah di bawah KKM. Bisa KKM nanti 70, nah kalian 60 gitu. Ya atau tidak? Yang ketiga, apakah prestasi belajar yang kalian capai tidak seimbang dengan upaya yang telah kamu lakukan? Apakah prestasi belajar yang kamu capai tidak seimbang dengan upaya yang telah kamu lakukan? Misal prestasi belajar nate ahli ya pinter gitu di matematika, tapi si nilai ulangan nate misal 100 tapi eta teh tina hasil nyontek kan teh sesuai dengan upaya kalian. Jadi kalian tidak, itu bukan hasil kalian itu, jadi itu mah hasil dari orang lain, tetapi kalian mempunyai prestasi tapi prestasinya dari orang lain. Yang keempat, lamun misalnya itu bukan kalian, gak usah dijawab, langsung pindah ke poin selanjutnya. Yang keempat, apakah kamu sengaja atau tidak sengaja melakukan ketidakjujuran seperti menyembunyikan nilai ujianmu? Ya, sering menyontek saat ujian, atau misal kalian teh berbohong hasil ujian kalian teh misalnya nilainya kecil tapi bilang ke orang tua besar gitu biar tidak dimarahi. Yang kelima, kalau ngomong tidak atau enggak ya? Tidak mah. Jadi ya unggul. Yang kelima, apakah kalian sering membolos dari sekolah? Yang keenam, apakah kamu tidak pernah mengikuti atau kesulitan mengikuti pelajaran dengan baik? Jadi misalnya kan tadi kalian itu misal kesulitan belajarnya dalam matematika. Nah, jam pertama itu bahasa Indonesia, jam kedua matematika, jam ketiga bahasa Inggris.
Nah, ketika kalian pas jam pertama bahasa Indonesia kalian masuk ke sekolah, masuk kelas. Nah, pas jam kedua, pas pelajaran matematika kalian tidak masuk ke sekolah atau ke kelas, dikarenakan kalian itu tidak menyukai atau sulit gitu untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, jadi kalian itu misal ya ke kantin gitu atau ke koperasi. Nah, pas jam terakhir kalian teh masuk lagi ke kelas. Nah, apakah kalian seperti itu atau tidak? Yang ketujuh, apakah kalian mudah tersinggung? Bebarian bahasa Sunda nama. Yang terakhir, apakah kalian sering melamun? Bisa ya melamunnya dalam artian tidak dalam sekolah, jadi meskipun di luar sekolah besok melamun gitu. Bisa pas kumpul-kumpul dia ngalamun gitu, atau pas mengaji ngelamun gitu. Pokoknya bukan dalam setting sekolah saja. Udah? Nah, sekarang kan kalian sudah menuliskan gejala yang ada pada diri kalian mengenai kesulitan belajar. Nah, sekarang kalian ungkapkan atau sebutkan berapa poin yang kalian miliki gitu. Kesulitan belajarnya yang kalian miliki itu nomor berapa aja, jumlahnya berapa. Oke, dihitung dulu. Misal yang ya-nya ada 3, nah nomor berapa wes sebutin gitu. Oke, udah. Dimulai dari Ririn. Ian, pakai nama bisa gini. Nama Ririn. Nah, gejala kesulitan belajar yang saya peroleh ada 4. Nomor pertama misalnya keempat, kelima, dan ke-8 gitu, Kurin. Ya ulang ya dong. Kayak Irin sok. Saya Rian. Kesulitan belajar saya Ada berapa? ada 4. Ya, sebutkan nomornya aja. Yang ke-1, yang kedua, yang ke-7, dan yang ke-8. 1, 2, 2, 7, 7, 8. Ai. Nama Ai. Gejala Kesulitan belajar saya belajar saya ada ada 6. sebutkan. Ya yang Pertama 1, 2, 3, 8, 8. Temennya 9. Terawih 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Amel, gejala Nama Amel. Gejala kesulitan saya ada 1, 2, 7, 8. 1, 2, 7, 8. Seni terakhir. Nama Seni. Gejala kesulitan belajar saya ada 4. 1, 2, 7, 8. Oke, jadi rata-rata kesulitan belajar kalian itu di nomor 1, 2, 7, dan 8. Memang ya kesulitan belajar, pasti kesulitan belajar yang dimiliki semua orang itu pasti terdapat pada nomor 1, 2, 7, dan 8. Kalau kalian tidak mudah tersinggung, istilahnya kan manusia gitu. Pasti setiap manusia itu mudah tersinggung dan sering melamun ketika memiliki permasalahan. Oke, nah dikarenakan kalian sudah menyampaikan, nah sudah ditulis gejala kesulitan belajar kalian dan kalian sudah dibicarakan secara langsung gejala kesulitan kalian itu apa saja. Nah, harapan kalian
apakah kalian akan dapat mengubah atau ya mengubah kesulitan belajar kalian gitu. Misal ya matematika kan rata-rata matematika ya yang sulitnya. Nah sekarang ai kesulitan belajar yang paling ai sulit itu mata pelajaran apa saja? Matematika, Terus Inggris, ya Amel kesulitan belajar dalam mata pelajaran apa aja? matematika, IPS, IPS. Ririn matematika, PPKN, IPA, matematika, PPKN, seni. matematika, IPA, Item matematika Inggrisnya. Nah, kenapa sulit dalam mata pelajaran bahasa Inggris? Seperti yang lain pintar dalam bahasa Inggris. Keren. Kumaha aing bahasa Sunda sok, Indonesia sok. Kesulitannya dalam hal apa nih dalam bahasa Inggris? dalam bicara, Terus dalam bahasa tidak mengerti. Aduh. Nah, emang bahasa Inggris itu bertolak belakang dengan matematika. Paling sulit kalau yang tidak suka bahasa Inggris gitu. Kalau yang suka bahasa Inggris akan dianggap mudah karena paling mudah bahasa Inggris. Karena sebenarnya bahasa Inggris itu paling mudah gitu di antara yang lain asalkan kalian paham arti dari bahasa Inggris tersebut. Amel matematika IPS ya. Amel kenapa sulit dalam mata pelajaran IPS? Ya ceritakan we gitu. Lingkungan. Nah, lingkungan teh keseharian Amel aya di lingkungan Amel. Misal contoh-contoh anu paling sulit contohnya dalam hal apa? Kan rata-rata IPS mah membahas sejarah ya. Cerita pahlawan jadi itu asik gitu nya, bosan gitu nya, karena tengati gitu katurut-turut panjang. Kayak seni mah matematika IPA nya. Nah, IPA sulit dalam IPA. Puasan? bahasa tentang fisika ini. Ya kan hari IPA mah aya tentang alamna, aya tentang menghitungna, bacana, menghitungna berarti hampir sama jam kayaknya. Kayak Ririn PPKN hari ini. Nah, sulit dalam PPKN apakah guruna, apakah pelajarannya? Kumaha? Tidak bisa membedakan. Tidak menyenangkan ya? Tidak bisa membedakan. Oh, tidak bisa membedakan. Membedakan apa, Rin? Arti Pancasila dan Guru PPKN-nya killer atau B aja ketika menjelaskan, jadi tidak mudah dimengerti atau jadi asal bikin tugas. Jadi tugas sudah dijelaskan. Apakah seperti itu ya? Nah, jadi detail gitu ya, tugas ngerti kagak gitu. Jadi bahasa Inggris dalam pengajarannya guru dalam bahasa Inggris itu emang gimana?
babari dipahami beneran mah. Iya asal kalian teh nya kalau sama bunanan mah harus memiliki ikatan gitu. Jadi deketan lah gitu bunanan atau resep ke bunanan pasti babari bahasa Inggris teh. Aslian bunanan. Soalnya bunanan mah babari dicerna. Babari bisa. Hitungannya pas kalian pindah misalnya ke SMA, pindah lagi guru, nah pasti akan beradaptasi lagi gitu. Jadi resep deui gitu. Terus sana beda guru. Nah, kedepannya kalian ingin melanjutkan ke sekolah mana? Misal SMP, SMA, MA. Ya gitu. SMA, SMK, MA. SMK jurusan apa? Oh, SMK Bakti gitu. Hah? Ya gitu. Berarti kudu aing teh harus memahami mengenai matematika. Aing teh harus rata matematika. Harus bagus. Dalam matematikanya. Nah, yang apa itu yang tidak suka IPA nantinya mau ngambil jurusan apa? Kan rata-rata jurusan di SMA mah IPA IPS. Mungkin mereka memilih mana antara IPA atau IPS? Kan IPA ayat matematikana 2 IPA mah. IPS sejarah. Kan tadi oh ya matematika. Jadi IPS sejarah gitu. Mungkin sejarah baca buku gitu. Jadi kutu buku. Ririn mah rek mana Rin PPKN IPA MTK Rin ke IPA IPS kan Ririn teh terus PPKN dan kita sama di dina IPS teh bakal aya sejarah dari PPKN cerita-cerita itu proklamasi itu kan di PPKN ada di IPS bakal ada. Amel mah berarti IPA-nya bakal IPA ke IPS IPA Mel ame gampang ke kuliahna. Nah, dikarenakan kalian sudah mengetahui kesulitan belajar itu apa, jadi kesulitan belajar itu suatu mata pelajaran yang tidak kalian pahami atau sulit untuk dimengerti. Nah, sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke, sebelum ditutup, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kesulitan belajar itu yang tadi itu apa? Bebas. Menurut pandangan kalian, sulit belajar itu apa? Yuk, sok sahawe. Bade. Sok nih. Sok. Kurang memahami. Mel. Radin. Kesulitan belajar apa? Bebas, Rin. Hari bebas. Kurang fokus. Kurang fokus dalam belajar, nah jadi sulit. Amel, Amel, Seni. Jarang belajar. Jarang belajar bisa. Nah, kan tadi ada faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar itu ada 3. Yang pertama faktor Sosial. ini faktor ya kan dia faktor yang pertama faktor Lingkungan. anu mengenai pesimis faktor entah pribadi. Yang pertama faktor Pribadi. yang kedua faktor Fisik. yang ketiga faktor Sosial. Nah, faktor pribadi itu faktor yang berkenaan dengan diri sendiri, ya pesimis yang kayak gitu. Nah, faktor fisik mah adanya kelainan atau cacat dalam diri. Nah, yang ketiga faktor sosial itu adanya faktor dari luar, ya dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Nah, mungkin sekian
sekian dari kegiatan bimbingan kelompok bidang belajar ini. Nah, sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dikarenakan kan tadi dibukanya dengan doa, maka ditutup juga harus dengan doa. Nah, di sini yang akan memimpin doanya yaitu Seni, karena tadi di awal Seni jadi diajar juga oleh Seni. Ya Sen. Sesudah melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kalian sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.